Lalu kita tidak lanjuti ya dengan beberapa rangkaian diskusi, konsultasi ke pusat yang cukup alot, kemudian kita mengambil keputusan untuk memberikan dukungan dalam bentuk BOSDA, biaya operasional sekolah daerah. Yang ini satu-satunya di Indonesia waktu itu. Karena kita lihat ya intinya sekali lagi ini tujuannya memperkuat pendidikan agama anak-anak yang beragama Islam yang tidak punya kesempatan mondok atau dia hanya sekolah umum gitu. Nah ini kita perkuat dengan pendidikan. Kalau dulu itu kan anak-anak itu betul-betul punya waktu. Dulu paling jam rolas kan wis mulai, Mas Bambang. Atau jam 1 pulang istirahat, mari asar mereka ngaji di madrasah diniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di sini dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempunyai program Safari Virtual Ramadan yang menampilkan para tokoh publik dan tokoh bangsa untuk berdialog selama bulan Ramadan ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Saifullah Yusuf, sekarang jabatannya Wali Kota Pasuruan. Dulu saya kenal pertama sebagai anggota DPR, kemudian ketemu lagi sudah jadi menteri, ketemu lagi jadi wakil gubernur Jawa Timur, dan sekarang menjadi Wali Kota Pasuruan. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, alhamdulillah Mas Bambang Sadono, kita sehat di sini nih di Kota Pasuruan. Ya. Apa kesan Gus Ipul ini berpindah-pindah jabatan yang luar biasa, saya kira belum itu bisa masuk rekor muri, Gus itu, Gus. Ya kita mengalir aja gitu. Kepercayaannya di sini ya kita terima, bisa mungkin kita laksanakan dengan baik. Jadi dengan banyak keliling itu tadi kita ingin manfaatkan pengalaman yang ada untuk memajukan Kota Pasuruan. Gitu Mas. Ya, gitu. Saya beberapa waktu yang lalu berdialog dengan teman-teman pengurus FKDT, forum koordinasi diniyah takmiliyah, ya, baik yang ketua pusat maupun ketua Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, salah satu yang disampaikan adalah ini perhatian terhadap madrasah diniyah ini di Jawa Timur terutama itu mulai muncul ketika Pak Saifullah Yusuf ini menjadi wakil gubernur. Nah, gimana ceritanya itu? Jadi memang terus terang ada sesuatu yang kadang kita lupakan ya, di mana madrasah diniyah ini hadir sebelum Indonesia merdeka. Sebenarnya dulu itu kan dimaksudkan untuk memperkuat pendidikan agama anak-anak kita. Jadi esok sekolah umum, sorenya sekolah agama. Kalau kita tarik ke belakang lagi dulu sebenarnya istilahnya itu kesingsal. Waktu zaman Orde Lama itu ada sepakatan sebenarnya waktu itu antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama untuk menjadikan madrasah diniyah ini sebagai bagian dari pendidikan nasional kita, masuk dalam sistem pendidikan nasional kita. Tetapi dalam perjalanannya memang akhirnya itu tidak terwujud. Sehingga madrasah diniyah terus berkembang yang dikelola, dibiayai oleh masyarakat secara langsung. Di mana biasanya madrasah diniyah ini dikelola oleh pondok pesantren atau alumni-alumni pondok pesantren atau juga jaringan dari pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok. Tujuannya adalah tentu sebagai bagian dari pendidikan agama masyarakat
yang tidak punya kesempatan untuk mondok di berbagai pesantren yang ada. Nah, itu berkembang terus, berkembang, meski tanpa ada dukungan dari pemerintah. Nah, ketika saya dengan Pak Gubernur diberi kesempatan di Jawa Timur, terus terang kita melihat ada sesuatu yang cukup memerlukan perhatian, yaitu pentingnya pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Karena 2 atau 4 jam per minggu sangat tidak cukup bagi anak-anak kita untuk bisa memperoleh pendidikan agama yang memadai. Itu kira-kira gitu waktu itu. Nah, setelah itu baru kita minta Kementerian Agama untuk bisa menyajikan data ada berapa sih madrasah diniyah ini yang katakanlah tercatat oleh Kementerian Agama. Kira-kira gitu. Akhirnya terus diskusi berlangsung, sampai pada akhirnya terus dukungan apa yang kita berikan. Nah, ketika mau memberikan dukungan, seloroane daono di APBD. Jadi seloroane, istilah saya seloroane itu lacinya tidak ada. Kita bicara SMP, kita bicara madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, SMA, negeri, swasta, semua ada seloroannya, ada lacinya di APBD. Nomenklatur, Gus. Tidak ada laci. Namanya nomenklatur. Ya, namanya nomenklatur ya. Tapi ini ya nomenklatur atau paling enggak ada satu yang bisa dicantolkan gitu di mana. Tapi itu kesulitan sekali. Yang ada memang di Kementerian Agama. Itu pun kecil sekali anggarannya. Akhirnya melalui proses yang panjang ya, kita mencoba memverifikasi, memvalidasi, ya, kemudian juga sekaligus melakukan apa ya, penelitian. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan ke depan agar madrasah diniyah ini tidak hanya eksis, tapi berperan konkret di dalam memperkuat pendidikan agama. Nah, pertanyaannya begini waktu itu loh, bagi yang tidak tahu madrasah diniyah kan pertanyaannya gini loh, terus apa pentingnya untuk kepentingan nasional? Saya sampaikan madrasah diniyah ini di samping mengajarkan agama, ya, menyangkut akidah dan yang lain-lain, tapi juga di dalam madrasah diniyah lah sejak dini yang namanya adik-adik kita itu dididik untuk bagaimana menjadi orang Islam yang baik, tapi sekaligus orang Indonesia yang baik gitu. Ini yang luar biasa sebenarnya. Dari sanalah pendidikan sebagai orang Indonesia dimulai. Gitu. Bagaimana dia bisa memahami Islam dengan benar sesuai ajaran para guru-gurunya, para ulama, para kiai, tapi dia juga bisa menjadi orang Indonesia yang baik, yang bisa berperan di tengah-tengah masyarakat. Maka itu sering kita dengar dulu itu, semoga anak-anak kita ini berguna untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, kan begitu. Nah, itu dalam rangka memenuhi 2 hal itu sekaligus, dan itu istimewa menurut saya. Pemerintah harus memperhatikan, karena ini sudah warisan yang tinggal meneruskan aja. Nah, gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur waktu itu? Lalu kita tidak lanjuti ya dengan beberapa rangkaian diskusi, konsultasi ke pusat yang cukup alot. Kemudian kita mengambil keputusan untuk memberikan dukungan dalam bentuk BOSDA, biaya operasional sekolah daerah. Yang ini satu-satunya di Indonesia waktu itu. Karena kita lihat ya intinya sekali lagi ini tujuannya memperkuat pendidikan agama anak-anak yang beragama Islam yang tidak punya kesempatan mondok atau dia hanya sekolah umum gitu. Nah, ini kita perkuat dengan pendidikan. Kalau dulu itu kan anak-anak itu betul-betul punya waktu. Dulu paling jam 12 kan wis mulai, Mas Bambang. Atau jam 1 pulang istirahat, mari asar mereka ngaji di madrasah diniyah. Dengan adanya full day school dengan waktu yang cukup panjang durasinya, baik rumah wis lelah gitu. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak ini tetap tertarik, punya kekuatan untuk bisa sekolah. Nah, dari situ kita kemudian ketemu beberapa hal yang penting mendapatkan dukungan, yaitu bahwa sekolah-sekolah ini harus diperkuat, dan diperkuatnya harus dengan program pemerintah. Kita keluarkan BOSDA. Untuk siapa BOSDA itu? Untuk 3.
Satu untuk gurunya, dua untuk muridnya, dan tiga untuk sekolahnya atau untuk lembaganya gitu. Tiga itu yang kita sasar. Nah, untuk guru-gurunya itu ada insentif bagi yang memiliki murid lebih dari 30 itu tentu diberi dukungan. Bagi yang kurang bagaimana dikelompokkan, nanti dijadikan satu. Gitu dan seterusnya dan itu cukup berhasil untuk murid sama gurunya. Nah, untuk gurunya juga kita beri kesempatan sekolah S1. Nah, sekarang diteruskan oleh pemerintah provinsi sekarang diteruskan sampai tingkat S2. Jadi ada puluhan ribu mungkin udah guru-guru madrasah ini yang kita sekolahkan dan alhamdulillah secara umum sukses ya, mereka bisa menyelesaikan kuliahnya sampai tuntas gitu, 90% lebih yang bisa menyelesaikan sekolahnya. Dan sekarang sebagian yang puluhan ribu yang sudah lulus itu diteruskan S2. Gus Ipul, itu yang semula punya kewajiban itu Kementerian Agama, tetapi yang mulai bertindak Pemprov Jawa Timur. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Kementerian Agama untuk membina madrasah diniyah ini? Ya, mereka kan termasuk FKDT ini adalah yang di dalam binaan Kementerian Agama. Memang ada juga yang lolos atau yang tidak tercatat karena FKDT ini yang memang memenuhi syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi ada juga madrasah diniyah yang tidak, ya katakanlah salaf gitu. Ya wis aku ngene iki biyen ya wis gak usah dicampur-campur wis ngene iki gitu. Karena kita memang menggiring, katakanlah bukan menggiring sih. Peraturan pemerintah itu kan paling enggak yang diakui itu kan yang nambah beberapa mata pelajaran. Misalnya bahasa Inggris atau matematika, bahasa Indonesia gitu kan. Itu kemudian dicatat. Tapi banyak juga yang nggak mau, ya sudahlah nanti yang matematika belajarnya di sekolah, di sini nggak usah pakai matematika, nggak usah pakai bahasa Inggris. Kita mau ngerti agama aja. Kita mau ngajarin agama aja. Soal anak-anak mau dapat yang lain, ya alhamdulillah. Tapi di sini memang fokusnya ini hanya pelajaran diniyah, pelajaran agama. Jadi nggak usah dicampur-campur. Ya, Gus, kalau untuk menjawab tadi kesingsal tadi, berarti tidak masuk ke sistem pendidikan nasional. Ada kemungkinan nggak memperbaiki sistem pendidikan nasional itu dengan memasukkan madrasah diniyah? Menurut saya harus diperjuangkan terus. Sekarang udah jauh lebih punya perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Ya, dulu ya yang nggak banyak, dia dibantu kalau ingat, kalau nggak ingat ya nggak dibantu. Ya atau dibantu sekedar bantu. Tapi sekarang enggak. Mereka ya lewat FKDT ini lebih fokus ya. Karena terus terang ya mungkin lihat Jawa Timur waktu itu lumayan berhasil gitu. Nah ini ditindaklanjuti sekarang di tingkat nasional. Alhamdulillah itu bagian dari perjuangan yang sangat panjang. Bahkan kita dulu terus terang aja pernah dilarang dalam tanda kutip ya untuk menyelenggarakan Bosda ini. Sempat dilarang, tarik ulur gitu loh maksudnya. Dari 2009 sampai 2011. Tapi akhirnya 2012 dan seterusnya diterima mulus dan bahkan kemudian diundangkan juga kan. Ya ini satu keberhasilan dan dukungan dari DPR, dari pemerintah juga karena merubah kebijakan. Akhirnya sekarang madrasah diniyah paling tidak udah bisa mendapatkan dukungan meskipun ya menurut saya masih jauh dari kebutuhan tapi sudah lumayan baik hari ini. Ya, Gus, kalau dengan adanya undang-undang pesantren itu belum menjawab persoalannya? Prakteknya belum, tapi sebagai payung hukum sudah oke lah, gitu ya. Tapi nanti prakteknya kan panjang ini Mas Yan. Tapi paling tidak sudah ada perhatian ya yang menggarisbawahi betapa pentingnya madrasah diniyah ini sebagai sebuah lembaga pendidikan yang perlu diperkuat oleh pemerintah melalui kebijakan yang terstruktur gitu dengan penganggaran yang berkelanjutan. Saya kira ini harus disyukuri, ini harus diperjuangkan. Nah sekarang memang tergantung daerahnya masing-masing. Kalau misalnya di Kabupaten Pasuruan itu sudah menjadi salah satu
Itu syarat juga itu untuk lulus itu. Jadi kabupaten. Kalau kota saya baru mempelajari, kan saya baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Ya, nanti akan saya, tapi sudah ada. Dukungan resmi sudah ada. Jadi dulu memang kita kan apa istilahnya, berbagi. Jadi mana yang bosda provinsi, mana yang bosda kabupaten kota, gitu. Dibagi dulu. Kalau kabupaten kotanya muridnya, kita gurunya gitu. Jadi 50% dari kebutuhan. Misalnya per bulan ada 5, per tahun kita perlu 5 miliar untuk kabupaten tertentu, maka 2,5 dari provinsi, 2,5 dari kabupaten. Gus, itu kelihatannya kan ada 2 hal yang penting itu. Yang pertama fasilitasi tadi ya, jadi bantuan-bantuan. Kemudian yang kedua pengakuan eksistensi, itu ijazah supaya menjadi syarat untuk sekolah berikutnya. Nah itu caranya gimana? Apa masing-masing kabupaten kota harus punya perda untuk itu? Ya menurut saya itu harus ditindaklanjuti oleh kabupaten kota aja. Jadi itu tidak perlu memang semuanya dari pusat, tapi kabupaten kota nanti bisa dibantu dengan DAK khusus gitu kan. Jadi menurut saya kayak Kabupaten Pasuruan itu dengan perda penindaklanjutinya. Tidak ada masalah, karena akhirnya kan kita tahu lah pandemi ini yang jalan kan pendidikan lingkungan. Madrasah Diniyah itu tetap jalan di Kabupaten Pasuruan. Karena di lingkungan kan, Madrasah Diniyah itu kan pendidikan di lingkungan, orang udah saling tahu siapa yang sehat, siapa yang tidak sehat, siapa yang ini, akhirnya tetap jalan gitu. Dan itu cukup menolong dalam rangka mengatasi persoalan pendidikan di era pandemi ini. Karena ada masalah serius kan, ketika kita lagi gencar-gencarnya sekolah daring ya, yang terus terang belum semua bisa mengikuti sekolah daring itu, sekolah lingkungan yang salah satunya Madrasah Diniyah itu bisa terus jalan gitu. Dan itu amat membantu karena anak-anak nggak sekolah itu kan banyak problem ya, di rumah terus itu juga banyak problem gitu, orang tuanya jadi ya banyak orang tua yang kerja keluar atau ke pasar ke ini terus anaknya bagaimana. Jadi Madrasah Diniyah menjadi apa di waktu itu? Ya kita akui sebagai dalam tanda kutip penyelamat. Ya, penyelamat. Terus ada pengalaman yang menarik di Jawa Barat. Mereka FKDT-nya itu sampai ke desa-desa dan pengurusnya koordinasi dengan kepala desa sehingga dana desa itu bisa dipakai untuk membiayai Madrasah Diniyah. Bagus. Gimana? Bagus sekali. Menurut saya itu bagus sekali. Sekarang sumber pembiayaan dari mana saja selama kementeriannya membolehkan dimanfaatkan, bagus sekali. Ini terus terang kita makin kagum lah dengan warisan para leluhur ini. Dulu ini salah satu kisah Kiai sudah almarhum ini beberapa tahun yang lalu, dia cerita sama saya begini. Saya titip ya nanti di samping Madrasah Diniyah ini lapangan bola, voli segala macam itu hidupkan. Jadi biar ngimbangi kayak dulu itu. Maksudnya gimana ya? Dulu itu kan anak-anak itu di samping sekolah Madrasah Diniyah setelah selesai sekolah umum ya. Biasanya kan jam 2 sampai asar begitu. Sekolah diniyahnya itu. Nah, setelah asar anak-anak itu olahraga. Olahraga, ada yang suka bola ya bola, suka voli-voli. Nah, kalau dibuat seperti itu, kata almarhum ini, kalau dibuat seperti itu, anak-anak itu akan lelah. Malamnya itu kelelahan, dia istirahat, habis sholat isya dia tidur. Nah, setelah tidur, pagi mereka fresh, mereka sekolah. Gitu. Tapi sekarang kalau nggak ada olahraga, nggak sekolah Madrasah Diniyah, malamnya begadang. Apalagi di era pandemi ini begadang. Nah, begadang itu kalau bagus lingkungannya oke, tapi kalau enggak, selangkah lagi kenakalan remaja, dan itu bisa narkoba. Ini menurut saya sederhana, katakanlah setahun sebelum beliau wafat mengatakan saya. Titip saya tolong katanya ketika kita diskusi Madrasah Diniyah. Iya, Madrasah Diniyah dia getol, dia punya Madrasah Diniyah dan dia senang.
diperhatikan, tapi juga tolong diimbangi dengan olahraganya. Jadi ini biar tambah sehat. Jadi intinya pendidikan karakter ya Gus? Ya ini ya kalau kita tarik ke situ ya pendidikan karakter. Nah tadi kembali ke sumber itu ya, kalau sumbernya bisa lewat dana desa, lewat APBD daerah, itu menarik, sangat memperkuat ini perkuatan SDM kita masa depan. Karena buat saya Madrasah Diniyah tadi sebagai bagian dari pendidikan karakter, tapi juga memotivasi, mendorong, mengajak supaya dia menjadi orang yang memiliki kebahagiaan spiritual atau spiritual happiness. Ya, orang kalau mempunyai kebahagiaan spiritual, itu dia sanggup di mana saja. Jadi dia akan jadi orang yang kuat. Kalau di dalam bahasa Qur'annya itu kan orang yang akan mengingat Allah dimanapun. Karena ini arahnya kan mengingat Allah. Alladzina yadhkurun Allah gitu. Ingat saya dulu gitu. Jadi mengingat Allah dulu dimanapun berada. Dia akan jadi kuat. Di kota dia kuat, di desa dia kuat, di tempat terang dia siap, di tempat manapun, misalnya di terpencil, dia nggak ada masalah gitu. Itu kuat. Di mana aja dia kuat. Tapi harus dilengkapi dengan cara berpikir yang bagus. Alladzina yadhkurun wa yatafakkarun, dan dia harus bisa berpikir. Nah, berpikirnya ini, olah pikirnya ini itu kan bisa didapat dari mana saja, termasuk di sekolah-sekolah umum itu. Jadi dia memiliki yang namanya intellectual happiness, kebahagiaan intelektual sama spiritual ketemu, kuat sudah. Itu dulu diskusi kita seperti itu, Mas Bapak. Ya, bagus sekali Gus. Nah, sekarang pindah sedikit posisi Gus Ipul ini sebagai wali kota Pasuruan. Semula memimpin Jawa Timur, mengarahkan seluruh kabupaten kota. Nah, sekarang langsung menangani satu kota. Jadi orang akan mengamati, melihat, mendengar ini model seperti apa yang akan dibuat oleh Gus Ipul. Jadi gini, kalau di tingkat provinsi itu memang policy ya, kemudian distribusi gitu, supaya ada pemerataan pembangunan gitu. Yang sudah maju ditopang supaya tetap maju dan tidak turun, sementara yang di bawah, yang katakanlah masih tertinggal, itu diangkat, diberi afirmasi gitu kan. Itu kan gitu. Kalau di tingkat kebijakan, di tingkat regional, meneruskan kebijakan pusat. Nah, sementara kalau di kota, di kabupaten atau kota seperti Kota Pasuruan yang kecil ini ya kita tinggal penguatan-penguatan dalam bentuk program-program yang konkret ya, yang nyata, yang kemudian mempertajam apa yang selama ini sudah diraih. Menurut saya cuma itu, jadi kita konkret gitu. Maka saya langsung berikan rumus waktu itu, Kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Ini jadi Kota Madinah. Nah itu rumus kami itu, saya dan Mas Adi. Nomor pertama maju ekonominya, indah kotanya, indah. Nah, kemudian harmoni. Harmoni ini menyangkut SDM. Ada di dalamnya layanan segala macam. Jadi kuncinya tiga ini harus jalan. Jadi kalau maju ekonominya itu ukurannya adalah penganggurannya turun, pertumbuhan ekonominya bagus, kemudian kesenjangan juga menyempit, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau indah kotanya itu ya bersih, ya kemudian asri, kemudian daerah kumuhnya sudah berkurang, soal keindah-indah, ya namanya kota indah, tiru Madinah lah yang hari ini. Hari-hari ini Madinah ditetapkan oleh WHO sebagai kota terbersih di dunia, kota tersehat di dunia. Nah, ini kan memang kita ini kan singkatan ini. Madinah, tapi kita bisa tiru Madinah yang benar itu. Madinah yang asli di sana. Kita bisa niru apa yang ada di sana. Itu di sana ada makam Rasulullah, di sini ada makam Yai Hamid ya, yang dikunjungi oleh banyak penziarah juga. Ya tentu jauh beda, tetapi paling enggak di sini ada pewaris Rasulullah, salah satunya gitu, atau beberapa karena ada Habib Ja'far,
ada Kiai Hamid, ya ada Habib Alwi, semua ulama-ulama yang dikunjungi oleh begitu banyak penziarah. Hitungan saya itu rata-rata itu antara 3 sampai 4 ribu per hari. Berarti setahun jutaan orang datang ke sini. Luar biasa. Nah, itu indah kotanya. Jadi saya ingin betul-betul menerima kota Madinah yang bisa menghormati penziarah, memiliki akses yang gampang untuk memenuhi kebutuhannya, akses untuk ibadah, akses untuk belanja, akses untuk santai-santai, itu harus lengkap gitu. Nah, baru terakhir harmoni, warganya itu rukun di samping karena warisan dari leluhur, karena dari teladan-teladan para ulama, para habaib, tapi juga karena mendapatkan layanan yang adil. Jadi mereka rukun ini karena layanannya adil, kemudian murah, cepat, gitu. Layanannya menggunakan teknologi, sekolah misalnya bisa dapat gratis, layanan kesehatan juga gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebut dengan harmoni warga. Ya, Gus, saya mau tanya, ini kan ada apa ya? Ada masalah ini, masalah pandemi ini. Ya. Nah, ini bagaimana kiat nanti membalikkan atau mengembalikan ekonomi khususnya di Kota Pasuruan setelah pandemi ini? Jadi memang tema besarnya itu kan kesehatan terjaga, kemudian ekonomi bergerak. Itu tema kita hari ini. Jadi pemerintah itu berada di 2 kutub ini ya. Kesehatan masyarakat terlindungi, ekonomi bergerak. Nah, maka kami terus terang aja 1 bulan ini keliling ke berbagai tempat, baik itu organisasi-organisasi maupun juga sampai ke tingkat RT RW secara bertahap ya, belum tuntas sampai sekarang, untuk ngajak mari kita tenangkan diri kita, tidak perlu panik, tapi kita harus menyadari ada tantangan yang serius. Jadi kita ngajak masyarakat untuk mau berpartisipasi secara aktif mengatasi pandemi. Pemerintah tidak bisa hanya himbauan-himbauan, saya bilang gitu. Tapi ini saya ajak, ayo monggo panjenengan, ayo monggo bareng-bareng. Apa yang dibutuhkan monggo bareng-bareng. Ini Pak, kami ini terus terang kesulitan. Namanya buka warung dilarang, dibatasi segala macam, omset kami menurun, anak nggak bisa sekolah, ini itu panjang lebar. Kita rumuskan satu-satu. Apa sekarang masalahnya? Masalahnya ini nggak bisa buka. Oke, kita carikan jalan keluar. Sampean mau buka, mau. Tapi mau protokol kesehatan mau. Oke, kita bikin perjanjian lah. Buka sekarang, alhamdulillah takjil ini juga buka, boleh. Tapi protokol kesehatan. Kalau melanggar boleh ditindak, siap ditindak. Ya alhamdulillah tanda tangan semua. Kita ajak Pak Kapolres, kita ajak Pak Dandim, kita bikin deklarasi. Alhamdulillah. Akhirnya akhirnya bisa bergerak lagi, masyarakat sudah mulai menggunakan masker, ya. Mereka mau menaati protokol kesehatan. Itu satu hal. Jadi sekali lagi Mas Bambang, memang tidak mudah. Secara nasional kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita minus, termasuk Kota Pasuruan juga minus. Minusnya lebih. Mungkin kita sekarang itu kisarannya 4. Itu juga satu masalah. Tapi kami optimis sepanjang kita bersama-sama dengan masyarakat, insya Allah sih saya optimis. Apalagi Kota Pasuruan ini relatif kecil ya, 4 kecamatan itu, dan hampir terdaftar semua. PKL maupun juga kegiatan-kegiatan masyarakat itu yang rutin itu penanggung jawabnya itu diketahui dengan baik. Jadi kita enak sekali koordinasi. Baik, terakhir Pak Wali Kota, apa yang ingin disampaikan dalam situasi Ramadan ini? Tetap membangkitkan ekonomi, tapi juga harus tetap menjaga kesehatan, bisa beribadah dengan maksimal. Monggo Pak. Ya, kita memang ada seruan bersama dengan MUI. Yang pertama, mari kita saling menghormati. Yang puasa ini menghormati yang tidak puasa, yang tidak puasa juga menghormati yang puasa. Kita sama-sama saling menghormati. Ini momentum untuk memperkuat solidaritas. Kemudian yang kedua, kita juga mengajak, mari kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah seperti tahajud, tarawih, segala macam, silakan. Tapi
protokol kesehatan. Sound system kita sepakati selesai jam 20 atau jam 10 malam, misalnya gitu. Patrol itu juga yang sopan, yang santun, lagu-lagunya, kemudian alat-alatnya juga jangan ngambil di pinggir jalan. Karena ada kadang-kadang patrol itu pakai tempat sampah itu, setelah itu dibuang, nggak dikembalikan, berserakan segala macam. Jadi terus juga nggak boleh gunakan petasan, nyalakan petasan. Kita minta teman-teman semua menyadari bahwa situasinya ini situasi yang perlu kita jaga bersama. Jangan ngerusak, ini namanya juga bulan suci. Jangan dinodai dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Kebut-kebutan juga, ya itu. Nah, yang terkait dengan kesehatan, alhamdulillah proses vaksinasi di tempat kami juga lancar, kecuali memang soal lansia ini yang masih ada kendala beberapa, tapi kita upayakan untuk tuntas, ya itu masalah kesehatan kita lindungi, kita siapkan fasilitasnya semua kita penuhi, dan kita kembali memperkuat PPKM mikro, jadi di tingkat di tingkat RT. Nah, sementara untuk ekonomi ini kita dorong sudah. Misalnya yang atau ziarah ke makam Yai Hamid itu sekarang udah kita buka lagi dengan lebih leluasa, tapi tetap ya kita ada petugas yang di sana untuk mengingatkan agar semua penziarah menggunakan masker. Saya minta dukungan, minta doa ya supaya benar-benar Pasuruan ini jadi kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Tapi anak-anak muda di sini nyebutnya Madinah Van Java. Wah. Oh. Matur nuwun Mas Hama, sampai ketemu saya matur nuwun sekali. Terima kasih Bapak Saifullah Yusuf, Wali Kota Pasuruan yang telah berbagi pengalaman baik ketika membina Madrasah Diniyah Jawa Timur sampai sekarang juga ingin mengembangkan Kota Pasuruan seperti Kota Madinah. Ya. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus, sukses. Ya, matur nuwun, terima kasih.